Pada posting kali ini saya bakalan berbagi cara setting MPPT dari Pokekeeper yang versi Pokekeeper ya, yang versi Pokekeeper pokoknya. Di sini saya menggunakan Pokekeeper series 1220. Dia ini support 12 volt sama 24 volt, namun mark limit currentnya itu 20 ampere. Ini saya udah punya catatan, jadi kita nggak asal nyebut ya. Ini udah punya catatan dan ini ada juga buku manualnya. Nah, pada bagian ini kita dikenalkan pada tombol ya di sini. Nah, ini ada tombol atas. Ini digunakan untuk maju ke atas. Tekan selama 1 kali dia bakalan memilih ke atas. Ini juga tombol bawah, tekan selama 1 kali dia akan mundur ke bawah. Jadi ini scroll atas, ini scroll bawah. Yang ini dapat berfungsi sebagai tombol pilih ketika ditekan selama 3 detik. Jadi dia bakalan memilih selama 3 detik. Dan ini kalau ditekan selama 3 detik, dia akan keluar dari pengaturan tanpa menyimpan. Ini sama kan? Nah, tombol ini kalau kita tekan di posisi sini, di posisi tegangan baterai, ini kan tegangan baterai. Kita tekan selama 3 detik, dia bakalan masuk ke menu tegangan panel. Nah, ini tegangan panelnya 3,1 volt. Kita tekan lagi selama 3 detik, dia bakalan pindah ke tegangan baterai. Selanjutnya kita masuk ke menu. Di sini kan lengkap ya menunya. Gue pakai settingan custom. Jadi settingan custom ini cuma bisa kita pilih di sini. Kalian masuk ke pengaturan dulu. Terus bagian pengaturannya ini kalian pilih terus sampai kalian ketemu yang namanya user. Ini kalian pilih. Nah, ini kalian jangan pilih yang pengaturan default karena menurut saya nggak bagus ya. Dia sering ngerem kalau pengaturan ini. Jadi kita pilih yang custom aja, bukan user 1, bukan SLD. Saya pilih yang custom. Nah, yang custom ini kalau udah di menu ini kalian klik ini untuk memilih. Kalian set kapasitas baterainya misalnya 100 Ah. Ini naik turunin aja kalau baterai kalian bukan 100 Ah. Terus kita simpan ya 3 detik. Setelah itu dia udah setting kan, kita keluar. Nah, ini udah keluar. Sekarang kita masuk ke pengaturannya. Untuk reviewnya silakan kalian atur, ikuti panduan saya sebelumnya. Nah, untuk masuk ke menu kita harus berada di tegangan baterai. Ini sudah ada ya. Jadi jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini. Pokoknya kalian ada di tegangan baterai. Nah, di sini. Nah, setelah ke sini kalian klik 1 kali. Klik ini selama 3 detik. Nah, kalian sudah masuk ke setting. Untuk yang pertama ini, pada tegangan berapa baterai itu akan dilanjutkan pengisian. Kita kembali ke bawah, ke atas. Ketika kita klik ke atas, itu masuk ke pada tegangan berapa pengisian dilakukan. Di sini saya memilih 14,4 volt. Jadi baterainya diisi pada tegangan 14,4. Kemudian equalization, seperti yang udah saya jelaskan ini, equalization adalah proses pemerataan pengisian baterai di mana tegangan akan berada pada titik konstan untuk menyentuh baterai penuh. Bisa jadi 80%, itu biasanya 13 volt. Nah, ini sesuaikan aja tegangannya. Cara menyesuaikannya gampang. Nah, ini udah keluar dari pengaturan. Kita masuk lagi ke pengaturan. Kemudian kita masuk ke nomor 1, 2, 3. Ini equalizationnya 1, 2, 3. Nah, ini saya atur di 14,4. Kemudian ya, absorption ini adalah pengisian dengan tegangan konstan namun arusnya lebih rendah. Di sini saya pilih tegangan 14,4 di mana tegangan penuh baterai. Ini ya settingannya ke 14,4.
resume chargingnya 13 volt, konstan voltage pengisiannya itu 14,4, equalization charge-nya itu sekitar 14,6 di sini. Kalau saya di sini pilih 14,2 karena pemerataannya saya pilih custom. Lalu absorption chargingnya saya biarkan. Untuk float chargingnya saya memilih pengaturan 13,8. Untuk low voltage-nya saya biarkan aja. Untuk lampu bebannya nyala laginya saya pilih 12,8, biarin aja. Terus untuk baterainya saya memilih pengaturan 2 ya, bukan pengaturan 1. Ini kalau kita mau pilih auto. Ini kalau kita mau pilih pengaturan bawaan. Sini kita bisa pilih 4, dan yang ini adalah load. Kalau load ini ada di sini, dia ada di sini ya, di buku manualnya ada. Nih kita masuk ke load, bisa dipilih LD1, pencet 3 detik sampai berkedip. Kita bisa pilih LD1, LD2. Di sini saya pilih LD1 aja. LD1 ini adalah loadnya itu bisa di on kan, bisa di off kan. Ini pengaturan baterai ya. Ini saya pilih pengaturan baterainya di user 2. Kita bisa pilih user 1, user 2, tapi saya memilih user 2 aja. Kenapa? Dikarenakan begini. Kalau saya memilih settingan yang ini, saya pilih settingan yang ini. Ini saya pilih user ya. Nah, kalau saya pilih settingan 4 kali 3,2, dia biasanya pada siang hari itu udah ngerem duluan, dan dia itu bakalan lanjut ke pengisian baterai. Dia bakalan lanjut di sini, di resume chargingnya ini bakalan bekerja. Nah, untuk nunggu tegangan 13 volt ini lumayan lama, bahkan besok harinya baru bisa sampai 13 volt. Artinya dia ngerem jam 12 siang, terus dia gak mau lagi ngeresume charging, dia bisa ngisinya besok. Jadi jam 1 sampai jam 6 sore itu udah nggak kepake lagi, sayang energinya. Jadi saya pakai settingan 2, yaitu custom ya. Ini ada user 2. User 2 ini lithium baterai custom. Jadi settingan saya itu begini ya. Kita masuk lagi ke settingan. Kita lihat di sini untuk posisi-posisi menunya. Untuk resume chargingnya, pengisian lanjutannya saya pilih 13 volt. Jadi ketika baterai itu sudah mendekati 13 volt, dia bakalan diisi pengisiannya. Nah, di sini saya pilih 13,3 aja ya. Jauh, terlalu lama memilih 13,0. Jadi saya pilih 13,4, lanjutin pengisian. Oke, selanjutnya konstan voltage charging saya pilih 14,4. Kemudian equalizationnya saya pilih 14,2 aja. Di sini kan 14,6 itu terlalu tinggi, terlalu 100% ya. Saya pilih 14,2. Terus absorptionnya saya pilih 14,4. Ini ya absorption. Terus float charging. Nah, untuk pengisian floatnya ini saya pilih di bawah ya. Jadi dia bakalan berada di bawah settingan yang resume charging. Kemudian untuk lampunya, ini lampunya beban ini mati ketika tegangan ini berada di bawah tegangan ini. Saya biarin aja. Yang ini resume ini, tegangan ini kembali recovery, saya biarin aja. Nah, untuk pengaturannya ini saya pilih user 2. Jadi kalau kalian pilih user 1, kalian gak bakalan bisa ngatur custom.
Oke, udah habis settingannya, yang lain nggak ada. Sekarang kita keluar. Nah, settingan tadi udah kesimpan. Kita bisa masuk lagi, kita masuk lagi ke settingan. Nah, ini kan settingannya udah kesimpan. Jadi kalau kita mau nyeting, klik pilih 3 detik. Setelah klik pilih 3 detik, habis itu mau nyimpennya, mau ngubahnya, kita bisa naik turunkan ini. Habis itu kalau kita mau nyimpen, klik ini. Nah, kalau kita mau keluar dari menu setelan, klik tekan lama ini. Jadi kita bakalan keluar dari menu setelan. Nah, kalau kita masuk ke menu setelan selama beberapa detik, dia akan keluar sendiri. Kita biarin aja, dia bakalan keluar sendiri. Tuh, dia keluar sendiri kan. Nah, untuk settingannya kayak gini. Di sini akan muncul ada dua logo di sini ya. Nah, ini tegangan baterainya 13,1. Padahal tegangannya 13,2 karena kabelnya ini terlalu panjang. Jadi kalau kita mau setting, kita bisa masuk ke menu settingan lewat menu ini. Pastikan menu awalnya itu berada di posisi tegangan baterai sesuai dengan panduan setting ini. Lalu kita masuk ke menu. Setelah masuk ke menu, kita lihat posisinya berada di mana. Ini posisi awal pengisian. Lanjutkan pengisian di tegangan 13,4, saya pilih. Kemudian tegangan pengisian konstan itu berapa? Di sini saya pilih 14,4. Kemudian equalizationnya saya pilih 14,2. Kemudian absorption chargingnya saya pilih 14,4. Kemudian pengisian floatnya saya pilih di 13,8. Nah, ini kalau kalian pengen float terus, kita pilih aja ini di atas ini. Jadi dia bakalan float terus. Jadi resume chargingnya ini bakalan berhenti bekerja jadinya kalau kita atur yang float chargingnya ini lebih tinggi dari ini. Tapi saya belum nyoba sih, mungkin bakalan bisa gitu. Jadi cuma modal 2 tombol ini ya. Ini settingan disesuaikan karena penggunaan saya itu pengennya dia ini ngisi terus baterainya dan mempertahankan baterainya ini tetap penuh. Jadi kalau udah ngerem, ketika baterainya berkurang dikit, dia langsung ngisi gitu. Jadi nggak sia-sia dari jam 1 siang sampai jam 4 sore. Oke, semoga kalian paham dengan cara settingnya, sama aja seperti SCC PWM. Yang biru itu sama juga seperti kalian menyeting PDEM. Jadi kalian kalau punya pengalaman kayak gitu, kalian bisa setting alat ini. Oke, bye.